Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana dari Program Studi Manajemen Dakwah Angkatan tahun 2022 dengan NIM 2022 03 01 03 009. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dengan judul Agama Ardi, di mana kita ketahui agama ini terbagi beberapa jenis, tapi pada kesempatan ini saya akan membahas salah satunya, yakni agama Konghucu. Dan video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perbandingan agama. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Dalam dunia ini, manusia memiliki berbagai cara untuk mencari makna hidup, menjalin hubungan dengan sesama, dan mendekatkan diri pada sesuatu yang dianggap suci atau lebih tinggi. Dan dari pencarian itu, lahirlah berbagai sistem kepercayaan yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yakni agama Samawi dan agama Ardi. Agama Samawi adalah agama yang diyakini berasal dari wahyu Tuhan, diturunkan melalui nabi atau rasul seperti Islam, Kristen, Yahudi. Dan sementara itu ada pula yang disebut agama Ardi. Dan istilah ini berasal dari kata Ardi atau dalam bahasa Arab yang berarti bumi. Maka agama Ardi adalah agama yang lahir dari bumi, yaitu tumbuh dari budaya, tradisi, dan pemikiran manusia, bukan dari wahyu ilahi secara langsung. Agama Ardi ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Ia tidak selalu memiliki kitab suci yang diwahyukan, tapi seringkali memiliki teks-teks bijak, ritual, dan ajaran moral yang mengatur kehidupan manusia. Agama seperti Hindu, Buddha, Sinto, hingga kejawen di tanah Jawa termasuk dalam kategori ini. Dan salah satu contoh agama Ardi yang menarik untuk dipahami adalah Konghucu atau yang juga dikenal sebagai Konfusianisme. Leksikal Konghucu berasal dari kosakata Mandarin Confucius yang berarti guru kung atau guru besar kung. Dan dikutip dari buku Nabi Kung Ce yang ditulis oleh Dr. Junaidi Sugianto pada halaman 44, istilah ini merupakan anugerah yang diberikan oleh pimpinan wilayah atau daerah, para pejabat tinggi, dan para pejabat lainnya sebagai tanda hormat kepada beliau. Kemudian istilah tersebut dibawa oleh orang Tionghoa yang merantau di Indonesia, dan kebetulan yang merantau saat itu banyak datang dari provinsi Fujian atau Hokkien Tiongkok. Maka dengan dialog Hokkien itulah sebagai awal mula munculnya sebutan Konghucu. Jadi bisa dibilang perubahan nama dari Kongfusius menjadi Konghucu di Indonesia terjadi karena yang pertama, perbedaan pelafalan antar dialek Tionghoa, Mandarin, dan Hokkien. Kemudian yang kedua ada proses pelokalan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dibaca dan diterima. Konghucu sendiri ini berasal dari Tiongkok kuno dan dibangun atas dasar ajaran seorang filsuf besar bernama Kongzi yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Ia tidak mengaku sebagai nabi dan ajarannya tidak didasarkan pada wahyu dari Tuhan, melainkan pada pengamatan, pengalaman, dan pemikiran tentang kehidupan manusia. Dan jauh sebelum Kongzi atau Kongfusius ini lahir, Tiongkok memiliki sistem kepercayaan dan praktik keagamaan kuno yang berakar pada animisme, shamanisme, dan pemujaan leluhur. Kongzi sendiri dianggap sebagai penerus yang menyempurnakan ajaran-ajaran kuno ini. Ajaran yang awalnya dikenal dengan Rujiao atau yang berarti ajaran bagi orang yang terpelajar atau ajaran kaum lembut budi pekerti. Kongzi ini kemudian menyempurnakan ajaran yang sudah ada tersebut yang awalnya Konghucu. Ini lebih merupakan filsafat dan etika hidup daripada agama, namun melalui peran Kongzi dan murid-muridnya, ajaran ini berkembang menjadi sistem keagamaan yang lebih luas. Kongzi ini hidup pada masa dinasti Zhou yang kacau balau, di mana terjadi banyak perpecahan dan peperangan antar daerah. Dalam konteks ini, Konghucu mengembangkan ajaran yang berfokus pada etika, moralitas,
kedua, bakti kepada orang tua dan leluhur. Yang ketiga, menjunjung kejujuran, kebajikan, dan tanggung jawab. Serta yang terakhir, melakukan ritus dan penghormatan kepada leluhur sebagai bentuk rasa hormat kepada asal-usul manusia. Ajaran-ajaran Kongsi ini tercatat dalam kitab-kitab suci agama Konghucu seperti kitab suci 5 atau Wujing dan kitab yang keempat atau Shishu. Konsep Tuhan dalam agama Konghucu atau Konfusianisme memang tidak dijelaskan secara eksplisit seperti dalam agama Samawi, Islam, Kristen, atau Yahudi. Namun tetap memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meskipun dengan istilah dan pendekatan yang khas. Dalam ajaran Konghucu, Tuhan dikenal dengan berbagai istilah, yakni antara lain yang pertama Tian, yang secara harfiah berarti langit. Kemudian yang kedua ada Shandi, yang berarti penguasa tertinggi atau Tuhan yang Maha Tinggi. Dan yang ketiga ada Tianmi, yang berarti mandat langit. Dan meskipun tidak digambarkan seperti sosok dengan bentuk fisik, Tuhan dalam Konghucu adalah entitas yang hidup, mengatur, dan menilai moralitas manusia. Adapun kata-kata yang terkenal dalam agama Konghucu adalah orang yang memiliki kebajikan besar akan dekat dengan Tuhan. Artinya manusia dapat mendekatkan kepada Tuhan dengan cara menjalani kehidupan yang bermoral dan beretika. Kemudian dalam perjalanannya, Konghucu tidak hanya menjadi sistem moral, tapi juga tumbuh menjadi agama dengan ritual keagamaan, tempat ibadah, dan kitab suci seperti Lunyu. Dan di Tiongkok, ia bahkan menjadi dasar tata negara selama ribuan tahun. Dan di Indonesia sendiri, Konghucu pernah mengalami pasang surut dalam pengakuan negara. Namun sejak tahun 2000-an, pemerintah kembali mengakui Konghucu sebagai salah satu dari 6 agama resmi sejajar dengan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan sebagai penutup, dengan memahami Konghucu sebagai bagian dari agama Ardi, kita bisa melihat betapa beragamnya cara manusia memahami hidup dan membangun hubungan dengan sesama serta alam semesta. Meskipun tidak berasal dari wahyu, agama Ardi seperti Konghucu tetap mengandung kebijaksanaan mendalam yang relevan dalam membentuk manusia yang bermoral, beradab, dan penuh rasa hormat terhadap kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.